03, passwordnya. Iso, harus iso. Perkenalkan, nama saya Afrida Zahra Karisa, absen 3. Di sini saya berperan sebagai wali kelas yang bernama Bujihan. Perkenalkan, nama saya Anggita Syami Mahda, nomor absen 6. Saya berperan sebagai Tasya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natalia Storus, absen 12. Di sini saya berperan sebagai Jasmine. Perkenalkan, nama saya Faiza Rezita Riela, absen 21. Di sini saya berperan sebagai Ibu Gina, ibu dari Jasmine. Perkenalkan, nama saya Nasaidah Nurafi Haris. Saya dari absen 25. Di sini saya berperan sebagai Ibu Tia, ibu dari Tasya. Perkenalkan, nama saya Regita Menesa Pelawi dari absen 31. Saya sebagai Bu Zafira, yaitu guru bimbingan konseling, dan pemeran figuran, yaitu Kang Sayur. Selamat menonton. Terima kasih. Di pagi hari yang cerah, terlihat ibu-ibu komplek RT 5 sedang asyik berbincang-bincang mengenai pembelajaran daring, sambil berbelanja bahan masakan di gerobak tukang sayur. Kang, ini teh jekolnya berapa? 9.000 sebungkusnya, Bu. Atuh hal anak kan nggak bisa kurang ini mah. Bu Gina, itu sudah murah loh. Kemarin saya beli di pasar super, 15.000 loh per bungkusnya. Hah? Masa sih? Iya, Bu. Sekarang teh, sejak era pandemi gini, justru bahan-bahan jadi makin mahal. Terus ada aja tuh orang yang mau ngambil untung di keadaan sulit begini. Iya juga ya Kang. Garan sekolah anak saya teh juga nggak berkurang. Padahal makannya di rumah aja. Tapi kan mereka tetap harus menghidupi karyawan dan guru-guru yang ada di sekolah tuh. Jadi ya wajar saja. Ya, tapi kan fasilitasnya juga nggak dipakai. Atau harusnya mah diturunin aja. Duh, pokoknya teh dari gini jadi banyak ruginya. Si Jasmine, anak saya teh, juga jadi males-malesan belajarnya. Masa sih Bu? Tasya di rumah kelihatannya baik-baik aja kok. Wih, pinter ya si Tasya. Nggak kayak si Jasmine. Enggak lah Bu, sama aja. Si Jasmine kalau mau belajar sama Tasya juga ayo aja Bu, monggo gak apa-apa. Beneran Bu Tia? Ih seneng banget atuh kalau boleh mah. Nanti saya suruh si Jasmine belajar sama Tasya deh ya. Punten ibu-ibu, ini jengkolnya jadi nggak ya? Soalnya saya teh tiba-tiba ditungguin istri saya mau lahiran ini. Ya ampun si Akang teh juga diem-diem baik. Iya ya Kang, jadi. Saya jadi beli 2 bungkus ya Kang. Ya udah kalau gitu, Bu Gina, saya duluan ya. Iya Bu, hati-hati. Saat makan siang di kediaman rumah Bu Gina, Jasmine dengan perut yang lapar mencoba menghampiri ibunya yang sedang memasak. Masak apa nih, Mah? Ini, sayur jengkol. Teruskan kamu. Widih, emang masakan Mama the best lah. Alah, bisa aja kamu mah Kak. Oh iya Kak, kamu belajar lagi sama Tasya. Tasya tuh pinter loh, walaupun belajar daring gini. Dia teh tetap nilainya mah bagus-bagus, tetap rajin belajarnya. Kalau kamu mah, Mama lihat kayaknya kesulitan belajar daring gini. Di sana belajar sama Tasya. Jasmine yang tadinya tersenyum seketika heran dan menggelengkan kepalanya dengan apa yang ibunya bicarakan tadi. Mah, Mama sehat kan? Ih, apaan sih Kak? Atuh maaf, Mah. Abis Mama tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu sih. Mama tahu nggak sih? Justru malah Tasya yang butuh bantuan deh kayaknya, Mah. Maksudnya teh kumaha? Minggu lalu kita kan ulangan, Mah. Terus aku kaget, kok bisa nilainya Tasya bagus? Padahal biasanya tuh di angka 70-an, Mah. Atau kamu teh jangan seuzon. Aduh, bukan gitu, Mah. Nih ya, terus aku nyoba tanya ke Tasya, kok bisa nilainya bagus? Belajar dari mana? Padahal kemarin itu ulangan mendadak dan hampir satu kelas remedial.
Terus, Terus dia bilang deh ke aku, kalau pas ulangan dia tuh nyontek mah. Ya tuh, pantas aja nilainya bagus. masa sih? Kamu teh nggak boleh fitnah. Fitnah teh lebih kejam dari pembunuhan cenah. Ih, beneran mah. Mama tahu nggak? Kita kan dikasih tugas kelompok sama Bu Jihan. Terus aku sekelompok sama Tasya. Si Tasyanya malah nggak mau bantuin sama sekali, mah. Oh ya ampun, ternyata kamu jangan ikut-ikutan loh kak. Biarin itu mah urusan dia sama Tuhan. Tapi ya, kasihan juga ya sebenarnya kalau misalnya orang tuanya tahu. Ternyata anaknya teh nggak sesuai sama ekspektasinya. Iya kan, mah? Atau aku aja ya, mah, yang kasih tahu ke Tante Tia. Aduh, jangan deh kak. Itu mah urusan keluarga orang. Kalau kita mah... Loh. Astaga, mah. Ini udah gosong. Allahu Akbar! Atau kenapa kamu gak ngingetin mama dari tadi? Di samping itu, pada kediaman rumah Butia, Tasya, Mama minta tolong bersihin kamar mandi ya. Aduh mah, Tasya abis ini mau kerja kelompok virtual nih sama temen-temen. Suruh adek aja kali mah. Oh, ya udah deh kalau gitu, gak apa-apa. Kamu kerjain tugas yang bener ya, Nak. Ya udah aku kamar dulu ya. saat berada di kamar Tasya, Aduh, si Jasmine ngapain sih telepon-telepon segala? Ganggu orang lagi nonton aja. Tasya yang tadinya sedang bersantai sambil menonton acara favoritnya, terpaksa mengangkat teleponnya. Oh, kenapa? Halo, Syah. Ini udah pada ngumpulin tugasnya semua. Tinggal kamu aja nih yang belum. Besok deadline tugasnya loh. Terus pas diskusi kemarin, kamu juga malah gak ada kabar. Aduh, sabar aja kenapa sih? Gak tahu ya, aku tuh lagi sibuk. Lagian, ngapain sih ngerjain tugas gak penting gini? Mana susah lagi harus virtual-virtual gitu. Mending langsung tatap muka aja. Ya nggak bisa gitu dong. Walaupun aku setuju sih, belajar online memang terkesan menyenangkan dan membuat santai. Tapi kita kan juga harus tetap produktif dan ngerjain tugas sekolah dengan baik. Toh, selama belajar daring, guru kan nggak bisa selalu mantau murid-muridnya. Kalau nggak dikasih tugas, gimana guru tahu kita belajar atau enggak? Aduh, kamu tuh banyak omong deh. Aku gak setuju banget sih sekolah dari rumah gini. Kalau di rumah tuh ya namanya istirahat, bukan belajar. Apa-apaan coba sekolah dari rumah. Lagian kenapa sih sekolah nggak dibuka normal aja? Kan ada tuh yang namanya prokes. Ya nggak bisa gitu. Kalau kayak gitu namanya egois. Justru ditutupnya sekolah itu buat meminimalisir penyebaran virus. Walaupun sudah pakai prokes, tetap aja kali kurang ampuh kalau keadaan masih parah gini. Tetep aja, aneh banget sekolah dari rumah. Kamu harus bisa beradaptasi dan menerima keadaan, Syah. Setidaknya kumpulkan saja dulu tugasmu, Syah. Terserah lah. Waktu sekolah daring pun dimulai. Murid-murid di kelas diminta untuk menunjukkan hasil kerja dari kelompoknya. Tak lama kemudian, sampailah pada giliran kelompok Jasmine dan Tasya untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jasmine Amira, absen 24, selaku Ketua Kelompok. Dan saya Tasya Putri Jihan, nomor absen 36. Beberapa waktu setelahnya. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wah, bagus sekali. Saya akan kasih nilai plus untuk kelompok ini karena idenya luar biasa. Kalau boleh tahu, siapa nak yang duluan mengusulkan ide ini? Secara tiba-tiba, Tasya pun mengaku jika ia yang memiliki ide itu dan berkontribusi paling besar di dalam kelompok. Jasmine yang tahu kalau itu adalah suatu kebohongan, merasa tidak terima. Ya jelas saya dong, Bu. Siapa lagi? Kalau bisa dibilang sih, saya yang berkontribusi paling besar di kelompok ini. Loh, apa-apaan? Loh, benar kan? Ketua kelompok hanya bisa menyuruh-nyuruh tanpa membantu sedikit pun. Aduh, Bu, dia tuh bohong, Bu. Justru Tasya yang hanya numpang nama saja. Astaga, sudah, cukup. Setelah selesai daring nanti, kalian berdua ikut meet dengan saya. Saya juga akan bilang ke orang tua kalian. Di siang hari pada saat meet, Bu Jihan selaku wali kelas bersama Bu Zafira sebagai guru bimbingan konseling mengumpulkan Tasya dan Jasmine bersama orang tuanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, Bu. Baik. Pada siang hari ini, saya sebagai wali kelas Tasya dan Jasmine ingin mengumpulkan anak-anak bersama ibu-ibu semua di sini untuk menyelesaikan masalah Tasya dan Jasmine tadi pagi. Ada apa ini? Pasti Nak Jasmine yang mulai duluan ya? Nak saya kan nggak mungkin berbuat hal yang aneh-aneh. Astaga, Tante. Jangan asal menuduh ke saya dulu, Tante. Sudah, Jasmine, dengarkan dulu apa kata wali kelasmu. Baik, kita mulai ya. Mungkin kita akan dengar dulu pernyataan dari Jasmine. Silahkan, Nak Jasmine. Begini, Tante-Tante dan Bu Guru semua. Sebenarnya permasalahan ini berawal dari Tasya mengaku kalau dia yang mengerjakan tugas kelompoknya sendirian. Dan dia malah berkata bahwa saya hanya bisa menyuruh-nyuruh saja. Padahal kenyataannya Tasya yang tidak membantu sama sekali. Bukannya emang begitu? Kamu cuma bisa menyuruh-nyuruh dan terus saja mendesakku untuk mengerjakan tugas itu. Hei, Tasya, kok kamu berbicara seperti itu sih? Padahal ulangan kemarin saja kamu berkata langsung padaku kalau kamu menyontek kan? Ups. Hah? Astaga. Jasmine, bicara apa kamu, Nak? Jangan asal menuduh begitu. Tasya, kamu nggak menyontek kan? Tasya, apa benar kamu seperti itu kemarin ketika ulangan? Iya, Tante. Saya mencontek dari buku paket. Ada apa, Tasya? Apa kamu kesulitan? Bu, sebenarnya saya merasa kesulitan ketika belajar dari rumah. Karena menurut saya, belajar dari rumah itu bukan belajar, Bu. Karena rumah itu tempat untuk istirahat. Saya juga kehilangan motivasi untuk belajar, Bu. Begitu. Kenapa selama ini kamu tidak bilang kepada Mama, Nak? Mama kira selama ini kamu baik-baik saja. Aku takut Mama kecewa. Karena selama ini nilaiku selalu jelek. Dan aku nggak pernah bisa banggain Mama. Lalu, ketika aku mencoba untuk bersikap tidak jujur, aku malah melihat Mama yang sangat bahagia. Aku melihat senyum Mama yang nggak pernah Mama tunjukin selama ini. Mama lebih baik nilai kamu jelek, tapi dengan hasil kejujuranmu sendiri, Nak. Bukan hasil dari mencontek. Kamu dulu tidak seperti ini loh. Mama tahu nilai kamu nggak sebagus yang lainnya. Tapi setidaknya kamu telah berusaha, Nak. Maafin Tasya, Ma. Sepertinya saya sudah bisa menyimpulkan akar dari permasalahan ini. Tasya, kamu mungkin kesulitan beradaptasi dalam pembelajaran daring. Mungkin juga kamu merasa tidak nyaman belajar dari rumah karena banyaknya distraksi. Jadi, kamu kehilangan motivasi untuk belajar, Nak.
Mungkin seperti itu, Bu. Saya tidak nyaman bila harus belajar dari rumah. Jika belajar di sekolah, setidaknya saya bisa mendapatkan motivasi belajar dari teman-teman saya, Bu. Saya bisa melihat langsung bagaimana mereka begitu rajin dan begitu gigih dalam belajar, sehingga saya terpacu untuk menjadi seperti mereka. Tapi jika harus belajar dari rumah, saya tidak bisa melihat teman-teman saya, Bu. Dan entah mengapa, saya jadi merasa malas. Selain itu, saya sangat sulit memahami pelajaran, Bu. Lalu menurut Bu Zafira, kira-kira solusi apa ya yang cocok untuk anak saya? Sebaiknya Tasya bisa belajar bersama dengan teman-temannya lewat video call, Bu. Mungkin itu bisa membantu. Jadi setiap selesai pembelajaran daring, Tasya bisa langsung berdiskusi dengan teman-temannya secara virtual, Bu. Tapi siapa yang mau ngajarin saya, Bu? Aku mau kok. Aku mau berdiskusi denganmu. Asal kamu bisa diajak bekerja sama dengan baik dalam belajar, Syah. Serentak, semuanya pun ikut tersenyum mendengar perkataan Jasmine. Mereka menyadari betapa mulianya niat kebaikan Jasmine yang ingin membantu temannya Tasya. Apa kamu serius ingin membantu Tasya, Nak Jasmine? Iya, Bu. Si gelis pinter amat. Anak siapa ini teh? Nah, selain itu juga, sepertinya saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuka kelas tambahan kepada anak-anak yang mungkin merasa kurang dalam memahami materi, Bu-Ibu. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Oh iya, untuk Nak Jasmine dan Bu Gina, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya telah menuduh kalian. Padahal saya belum tahu kebenarannya seperti apa. Aku juga minta maaf ya, Jasmine, atas perilaku burukku selama ini kepadamu. Iya, tidak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya, Syah. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa beritahu padaku kok kapan saja. Makasih banyak, Jasmine. Akhirnya, pembicaraan pada siang itu pun berjalan dengan baik dan lancar, serta ditutup dengan berdamainya Jasmine dan Tasya. Beberapa minggu kemudian, ketika sedang berdiskusi mengenai tugas, Syah, coba lihat chat yang barusan aku kirim. Menurutmu itu bagusan kayak gimana ya? Oke. Kayaknya mendingan kita bikin rangkumannya dulu nggak sih? Terus habis gitu, kita tulis di PPT biar lebih gampang kan? Nah, ntar aku coba cariin referensinya lagi deh. Oke, kalau gitu aku buat halaman PowerPoint-nya dulu ya. Oke, semangat! saat mereka berdiskusi lewat video call tentang tugas mereka, Tasya membuka internet untuk mencari referensi. Tiba-tiba, Jasmine, sumpah seneng banget gak sih? Aduh, ada apa sih Syah kok teriak-teriak? Bikin kaget aja. Ya maaf tuh. Ini loh, tau nggak? Pemerintah katanya mau ngadain hybrid learning. Nih. Hah? Hybrid learning? Apa itu? Jadi hybrid learning itu adalah solusi yang tepat gitu loh buat pendidikan di masa pandemi saat ini. 50% belajar di rumah. Nah, 50%-nya lagi belajar di sekolah. Gitu, Min. Wih, cocok tuh. Semoga kita bisa belajar lagi di sekolah. Meskipun suasananya bakal berbeda. Nah iya kan, aku juga udah kangen banget nih sama sekolah. Tapi kalaupun nanti harus belajar dari rumah lagi, aku juga gak masalah sih. Lagian aku sadar, belajar itu bisa dari mana aja dan kapan aja. Tergantung dari diri kita sendiri, mau belajar atau enggak. Toh, banyak hikmahnya juga kita belajar dari rumah. Aku bisa mengasah skill dan lebih baru yang selama ini aku pikir aku tuh gak bisa ngerjain ini. Ternyata aku bisa lebih loh dari apa yang aku pikir selama ini. Makasih ya Jasmine, makasih udah mau bantuin dan nemenin aku sampai ke titik ini. Iya Syah, sama-sama. Aku juga seneng kok bisa bantuin kamu. setiap apapun yang ada di dunia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk dalam hal pendidikan di masa pandemi ini.
Bagi sebagian pelajar, mungkin hal itu bukan menjadi masalah yang berarti, namun bagi sebagian lainnya justru menjadi sebuah hambatan. Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang seketika muncul sudah seharusnya menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mampu beradaptasi di situasi apapun, entah itu pembelajaran luring yang tatap muka maupun pembelajaran daring yang di rumah saja.